Ya, pemirsa, pertumbuhan industri minyak sawit di dunia masih sangat bergantung pada produksi minyak sawit Indonesia yang menyumbang lebih dari 50% dari pasokan global. Permintaan pasar global yang tinggi secara tidak langsung berdampak pada industri minyak sawit di Indonesia. Pertumbuhan industri minyak sawit di dunia masih sangat bergantung pada produksi minyak sawit Indonesia yang menyumbang lebih dari 50% dari pasokan global. Permintaan pasar global yang tinggi secara langsung berdampak pada industri minyak sawit di Indonesia. Minyak sawit mentah digunakan sebagai bahan baku untuk minyak goreng dan bioenergi yang sangat dibutuhkan di Indonesia. Permintaan yang tinggi ini mencerminkan pertumbuhan pesat industri makanan dan non-makanan di dunia, termasuk di Indonesia, karena minyak sawit merupakan substitusi bagi minyak nabati lainnya. Namun kondisi pasar global yang mengalami defisit pasokan akibat perang di Rusia dan Ukraina berdampak pada kenaikan harga minyak sawit dan terbatasnya produksi akibat faktor iklim dan lainnya. Di sisi lain, kenaikan harga minyak sawit mentah atau CPO yang digunakan sebagai bahan baku biodiesel juga menghadapi masalah serupa. Meskipun menjadi program mandatori pemerintah untuk menghemat devisa negara, kenaikan harga jual minyak sawit mentah tetap menjadi tantangan. Namun pemanfaatan dana BPD PKS sebagai insentif biodiesel dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Menurut analis kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Khadikin, saat ini Indonesia masih menjadi epicentrum produsen dan konsumen minyak sawit dunia, sehingga mempengaruhi harga CPO dunia melalui sisi pasokan dan permintaan. Namun, pasar minyak nabati dunia sangat rentan terhadap perubahan lingkungan strategis. Sebagai contoh, saat invasi Rusia ke Ukraina pada April 2022, harga CPO internasional naik Rp1.000 Malaysia per metrik ton dalam waktu 3 hari. Sebab itu saat ini, pemerintah sedang mendorong agar Indonesia menjadi penentu harga CPO di dunia, terlebih Indonesia telah menjadi produsen utama minyak sawit global dengan membentuk bursa komoditas. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, tantangan Indonesia menjadi epicentrum dari sawit dunia. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rahmanto Amin Jatmiko. Beliau adalah Direktur PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau PT KPBN Inakom. Ya, halo, selamat pagi, Pak Rahmanto. Selamat pagi. Ya, salam sehat, Pak. Salam sehat buat kita semua. Baik, terima Apa kasih kabar? atas waktunya. Kabar baik juga, Pak Rahmanto. Ini menarik, Indonesia akan menjadi epicentrum dari industri sawit dunia. Nah, bagaimana sebenarnya kondisi realsnya saat ini yang dialami oleh pelaku industri kelapa sawit di Indonesia hingga saat ini? Pak Rahmanto, silakan. Ya, seperti kita tahu ya, industri sawit itu adalah salah satu industri yang sangat penting bagi Indonesia. Satu, dia sebagai penghasil devisa negara. Kalau melihat catatan dari beberapa sumber, tahun 2021 bahkan menghasilkan sampai 30 miliar dolar devisa negara, dan 2022 sampai 39,3 miliar dolar. Itu hampir 600 triliun. Jadi industri ini sangat penting. Selain itu kan juga sebagai sumber pendapatan negara, baik pajak maupun bukan pajak. Dan yang ketiga tentunya adalah sebagai penyedia lapangan kerja. Dan menurut data dari BPS atau Bappenas yang kita pernah dapat, itu sekitar 16 juta tenaga kerja itu terlibat dalam industri sawit ini. Nah, 16 juta, 4 jutanya terlibat langsung dan sekitar 12 jutanya terlibat secara tidak langsung. Nah, sekarang kondisinya bagaimana? Banyak angle yang kita bisa lihat dari kondisi industri sawit saat ini. Tapi saya mau melihat dari angle supply, demand, dan juga harganya. Secara umum industri sawit ini masih baik dan masih sangat menjanjikan. Tahun kemarin itu kita bisa memproduksi sampai 47 juta ton. Dan demand-nya pun juga masih sangat tinggi. Dan ini kalau kita lihat ya, dari harga rata-rata untuk menunjukkan bagaimana supply dan demand itu terrefleksi dalam
apa namanya angka bisnis gitu ya. Ini adalah tahun ketiga kalau kita bisa sejak tahun 2021, 2022 dan 2023 ini itu harga berada di atas harga rata-rata berada di atas angka 11.000. Ya, jadi karena kalau kita lihat dari tahun 2015 sampai 2020 itu harganya itu ada di kisaran di bawah 8 ribuan. Oke. Tapi 3 tahun terakhir itu harganya sangat tinggi dan sekali lagi industri yang penting menghasilkan devisa, penyedia lapangan kerja dan harganya masih cukup tinggi. Tentu kondisinya ini juga tentunya ada di satu sisi ada juga tantangannya. Tantangan itu selalu ada baik sifatnya seasonal atau musiman seperti cuaca, situasi ekonomi, geopolitik global yang akhirnya juga akan membentuk supply dan demand maupun juga tantangan yang sifatnya trade barrier atau hambatan. Kita sama-sama tahu saat ini ada undang-undang deforestation misalnya dari Uni Eropa ya. Ya, tapi sekali lagi secara umum industri sawit ini kondisinya baik, masih sangat menjanjikan meskipun tantangannya akan selalu ada baik secara inherent atau dari karakteristik industrinya sendiri maupun dari sistem perdagangannya. Baik, dengan potensi sekitar 50% lebih pasokan CPO Indonesia ke pasar global, Anda melihat bagaimana tantangan Indonesia? Apakah benar-benar bisa menjadi epicentrum dari industri sawit global? Saya akan mulai dari bahwa sebenarnya sawit itu atau minyak sawit itu bukan satu-satunya sumber minyak nabati di dunia. Oke. Tapi sawit ini memiliki banyak keunggulan. Ada beberapa poin yang mau saya sampaikan dalam hal ini. Sawit ini memiliki banyak keunggulan dibandingkan minyak nabati dunia lainnya. Salah satu yang paling jelas adalah dalam hal produktivitas per hektar. Jadi kalau sawit ini bisa dalam hal produktivitasnya itu bisa 8 sampai 10 kali lipat. Contohnya kalau produktivitas sawit saat ini itu sekitar katakan 4 atau 4,2 ton per hektar, itu produktivitas minyak kedelai itu hanya 0,4 ton per hektar. Itu yang pertama. Dari sisi harganya pun itu menyebabkan sawit ini lebih murah dibandingkan sumber minyak nabati yang lain. Nah, kenapa Indonesia akan bisa menjadi epicentrum? Karena sawit ini itu hanya bisa tumbuh di area sekitar Katulistiwa. Itu sekitar 15 derajat lintang utara dan 15 derajat lintang selatan. Jadi tidak mungkin misalnya sawit ini tumbuh di Eropa. Oke. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, sawit ini suatu anugerah ya dari Tuhan Yang Maha Esa ya, karena sawit ini menghasilkan minyak yang bisa digunakan atau produknya itu bisa digunakan di sektor pangan, sektor energi, dan energinya pun energi yang terbarukan, dan juga sektor oleochemicals yang itu mendukung industri yang dipakai untuk kebutuhan rumah tangga juga seperti industri deterjen, industri kosmetik dan lain sebagainya. Jadi dalam satu tumbuhan itu bisa pangan dan energi, tentu kita sebagai manusia sampai kapanpun itu akan membutuhkan pangan dan energi, dan itu bisa didapatkan dari sawit, dan udah gitu sawit energinya adalah energi yang terbarukan. Dan sekali lagi karena tumbuh di Katulistiwa, Indonesia itu mendapatkan blessing atau mendapatkan benefits karena Indonesia ada di negara kepulauan yang sangat luas dan ada di Katulistiwa. Dan saat ini Indonesia adalah produsen terbesar sawit di dunia. Oke. Dengan produksi sebesar 47 kalau CPO ditambah PKO sampai 52 juta ton, bahkan pesaing terdekatnya pun Malaysia itu tidak sampai separuhnya. Itu hanya sekitar 18,8 atau 19 juta ton per tahun. Jadi kita bisa lihat bahwa epicentrum produksi sawit dunia itu akan
ada di Indonesia dan sawit akan menjadi produk yang sangat penting untuk dunia ya. Kenapa? Ya, jadi itulah kira-kira yang menjawab kenapa pertumbuhan industri sawit dunia akan sangat bergantung pada Indonesia. Oke, berarti dari sisi keunggulan, kemudian tadi blessing, keberkahan-keberkahan yang ada dari industri sawit di Indonesia ini menjadi salah satu poin penting juga kalau memang Indonesia menjadi epicentrum dari industri sawit global. Nah, bagaimana dengan kondisi yang dialami juga ini? Mungkin kita tahu ada petani yang dari lokal begitu, kemudian juga perusahaan-perusahaan besar yang masuk di industri sawit, apakah bisa berkolaborasi bersama, kemudian maju bersama juga dengan petani sawit daerahnya? Nah, ini tentu suatu diskusi yang menarik ya karena saat ini menurut data, meskipun data ada beberapa sumber yang mungkin agak sedikit berbeda, petani sawit ini punya lahan sekitar 42%, tapi produktivitasnya hanya 30%. Dan secara umum juga industri sawit ini Indonesia itu rata-rata produktivitasnya adalah 4,2 ton per hektar juga. Dan kalau kita lihat best practice-nya itu mungkin bisa sampai 2 kali lipat, sampai 8 ton per hektar rata-rata. Jadi sebenarnya mau industri besar ataupun petani itu punya challenge yang sama. Bagaimana meningkatkan produktivitas sawit ini. Hanya memang kalau industri besar mungkin akan disupport dengan kemampuan finansial untuk mengabsorb inovasi teknologi dan lain sebagainya. Sedangkan yang petani ini mungkin akan beda aksesnya dari apa yang bisa didapat oleh industri besar. Jadi kalau itu bisa kemudian bekerja sama, apakah itu bisa dikoordinasikan? Karena kalau hanya inisiatif dari industri aja, biasanya itu sifatnya lebih ke apakah itu CSR, apakah itu selektif kerjasama itu. Tapi kalau bisa difasilitasi oleh sebuah lembaga, apakah itu pemerintah, apakah itu organisasi, tentu akan bisa lebih. Tapi yang lebih baik. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah masalah yang sama dari sisi produktivitas. Betul. Itu dia. Berarti kalau memang bersama-sama ada kemitraan yang kuat, mungkin bisa menjadi salah satu juga pondasi bagaimana membangun industri sawit yang cukup besar begitu ya secara nasional. Baik, Bapak, kita akan jeda dulu sebentar Pak Rahmanto, nanti kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan berikut ini kami sampaikan sejumlah infografis untuk Anda terkait dengan produksi minyak sawit mentah Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, kita akan lihat produksi minyak sawit mentah Indonesia dari tahun 2021 sampai dengan 2022. Tahun 2021 tercatat 46,89 juta ton, dan kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 lalu menjadi 46,73 juta ton, berarti memang ada sedikit penurunan sekitar 0,34% dari produksi minyak sawit mentah Indonesia. Dan berikutnya untuk nilai ekspor ya, kita lihat ekspor CPO Indonesia ini justru mengalami kenaikan kalau kita bandingkan 2022 dan 2021. 3,7% kenaikannya dari 26,75 miliar dolar di tahun 2021 meningkat menjadi 27,76 miliar dolar Amerika. Baik, itu dia data-data yang kita akan langsung sampaikan lagi dan bahas bersama dengan Bapak Rahmanto Amin Jatmiko, Direktur PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau PT KPBN Inakom. Ya Pak Rahmanto, kita akan lanjutkan kembali Pak. Kalau berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan, produktivitas kita memang sedikit ada penurunan 2022 dan 2021, tapi nilai ekspornya ini justru mengalami kenaikan. Sebenarnya apa yang bisa kita cermati dalam tahun-tahun tersebut, kondisi untuk CPO kita Pak? Ya memang satu CPO ini atau minyak sawit ini kan adalah produk alam ya. Jadi memang sangat dipengaruhi kondisi
cuaca, produktivitas itu sangat terpengaruh oleh kondisi cuaca dan juga kondisi dari produktivitas dari kebunnya itu sendiri. Oke. Kemudian kalau masalah ekspor, karena memang demand-nya mengalami kenaikan, itu bisa aja kita juga hubungkan dengan kondisi kemarin misalnya salah satu faktornya adalah kondisi perang Rusia-Ukraina, di mana perang Rusia-Ukraina itu menyebabkan terganggunya suplai dari minyak nabati yang lainnya, contohnya adalah minyak bunga matahari, sehingga ada pengalihan perpindahan demand dari minyak bunga matahari ke minyak sawit. Jadi sekali lagi dari kita, tapi juga tidak bisa hanya menyalahkan dari sisi cuaca atau ini. Kalau kita memang pengen membuat output itu menjadi lebih banyak, tapi adalah bagaimana pengolahan yang baik dari minyak sawit itu juga bisa dilakukan dengan baik. Oh ya, salah satu lagi yang mungkin perlu juga disebut adalah perang Rusia-Ukraina itu juga mengganggu suplai pupuk. Jadi dan pemupukan itu salah satu elemen penting untuk bisa membuat produktivitas sawit ini juga meningkat. Jadi itu bisa, saya nggak punya data secara statistik yang menyebutkan berapa ini sepengaruh berapa banyak pupuk itu terhadap ini, tapi pupuk itu suplainya terganggu, harganya menjadi semakin mahal, dan untuk biasanya itu akan ada efisiensi atau optimisasi yang bisa aja itu berakibat terhadap produktivitas dari sawit itu sendiri. Oke, di satu sisi memang pupuk Anda katakan ada sedikit hambatan, tapi akhirnya menimbulkan harga yang cukup menarik kalau kita cermati bagi petani sawit ataupun industri CPO di Indonesia. Anda melihat ini menjadi satu momen yang menguntungkan tidak dengan adanya kenaikan ataupun tren harga minyak sawit global terhadap produktivitas kemudian ekspor kita? Ya, tentu saja ya, karena harga sawit ini kan tidak ditentukan atau tidak dibuat oleh produsennya dalam hal misalnya menentukan dari harga pokok penjualan seperti industri yang lainnya, misalnya seperti industri minyak goreng misalnya. Tapi harganya benar-benar ditentukan oleh market yang terjadi karena dinamika supply dan demand. Jadi manakala harganya naik, memang sebenarnya gini, harga mau naik ataupun enggak, itu yang kuncinya yang bisa kita, karena harga naik atau enggak itu bukan elemen yang fully under control kita. Tapi sesuatu yang fully under control kita itu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas dari lahan yang kita punya. Gitu. Ada produktivitas, karena itu yang bisa kita influence, kita bisa pengaruhi, bisa kita upayakan untuk meningkatkan produktivitas. Tapi manakala produktivitas meningkat dan kebetulan atau kondisi harga itu mengarah kecenderung ke naik, itu akan terjadi kombinasi yang menguntungkan, apakah itu sebagai korporasi maupun sebagai petani yang mengelola sawit. Itu kira-kira begitu. Ya, langkah pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai epicentrum, kemudian membuat harga yang kita tentukan sendiri melalui bursa juga di pasar CPO Indonesia, bagaimana menurut Anda? Apakah ini menjadi suatu langkah yang tepat? Jadi tidak hanya berpatokan kepada bursa Malaysia ataupun bursa lainnya. Ya, inisiatif dari pemerintah ini adalah inisiatif yang sangat bagus ya. Percakapan atau conversation dari keinginan untuk menjadi salah satu penentu harga CPO ini juga sudah cukup lama. Inisiatif, hanya kita perlu konsep dan kita perlu eksekusi. Itu yang kita perlukan. Ya, jadi itu inisiatif yang sangat bagus. Penentu harga itu agak berbeda bahasanya dengan yang kita biasanya kenal, itu misalnya price reference ya. Kalau yang dimaksud adalah price reference, itu sebenarnya kalau kita sekarang merujuk ada Malaysia, MDEX atau Rotterdam, itu kalau kita tahu di Rotterdam itu sebenarnya juga tidak ada bursa. Tapi kenapa dia bisa dijadikan sebagai harga acuan, itu sebenarnya adalah transaksi-transaksi yang dilakukan oleh trader yang ada di Port Rotterdam, kemudian dikutip oleh kantor berita seperti Bloomberg dan Reuters.
Nah, kalaupun seperti itu yang terjadi adalah sebenarnya KPBN saat ini itu sudah bekerja sama dengan Bloomberg dan Reuters karena kita juga melakukan transaksi harian untuk CPO ini. Oke. Itu harga yang terjadi, pembentukan harga yang terjadi dari sistem lelang e-tender yang kita lakukan itu sebenarnya sudah muncul di Bloomberg dan di Reuters. Oke. Masalahnya adalah keinginan kita mau pakai itu sebagai ini apa enggak, karena memang itu baru ya, kita baru ada di Bloomberg dan Reuters itu sejak November 2022. Jadi ada satu hal, price reference adalah satu hal, penentu harga itu ada ini lagi apa namanya, ada step lagi yang lebih ini lebih komprehensif di mana kita perlu punya tata kelola dan tata niaga CPO-nya itu sendiri. Gitu. Nah itu dia, saat ini apakah menurut Anda sudah terbentuk dari sisi tadi tata kelola, kemudian tata niaga juga untuk industri sawit di Indonesia? Mengingat ini kan menjadi salah satu andalan juga bagi penerimaan negara, tadi Anda katakan lapangan pekerjaan yang luas dan lain-lain. Nah tentunya dalam level tertentu tata kelola ini sudah ada ya, karena sudah ada peraturan yang mengatur tata kelola, tapi dalam tantangan menurut saya tantangan yang agak perlu kita exercise adalah bagaimana tata kelola industri sawit ini itu bisa memberikan gambaran yang komprehensif dan lengkap terhadap industri sawit itu sendiri. Kenapa saya bilang begini? Karena data terkait dengan data kita itu sangat jauh ketinggalan dibandingkan Malaysia misalnya. Misalnya Malaysia itu setiap minggu, setiap bulan itu bisa mengeluarkan data mengenai berapa ekspornya, berapa inventory yang atau stok yang ada di kita. Sementara data Indonesia itu ada mungkin, tapi bisa telat sampai 2 sampai 3 bulan sehingga tidak bisa digunakan untuk mengambil keputusan atau mengatur regulasi dengan baik. Dan datanya saat ini misalnya, data kita ambil dari Gapki. Gapki itu saat ini mewadahi hanya sekitar 30% dari total industri sawit yang ada di Indonesia. Dan industri sawitnya pun hanya sekitar mungkin 70% dari total luasan lahan yang sebagian besarnya juga dimiliki oleh para petani. Jadi datanya itu bukan data yang real time atau bukan data yang ini. Nah itu tantangan buat kita membentuk tata kelola. Nah makanya kalau kita ini kan kemarin Bapak Presiden sudah membentuk satgas untuk melakukan tata kelola ini. Jadi kalau data itu bisa kita bangun di industri sawit ini, tata kelola bisa kita sempurnakan, tata niaganya pun itu kita bisa ini. Dan itu hanya masalah political will dan sinergi dan kolaborasi support dari semua. Itu dia. Langkah apa yang harus segera ditempuh? Mengingat data ini tidak hanya dialami oleh industri sawit, hampir semua jenis usaha juga mengalami permasalahan yang sama terkait dengan data, akurasi dan lain-lain begitu. Pak Rahmanto, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rahmanto Amin Jatmiko. Beliau adalah Direktur PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara atau Inakom. Ya, baik Pak Rahmanto, kita akan lanjutkan kembali. Nah ini bicara mengenai data, ini memang tidak hanya dialami oleh mungkin industri sawit saja, hampir semua industri juga mengalami kondisi yang sama. Langkah apa, mungkin strategi apa juga yang harus dilakukan begitu oleh pemerintah ataupun stakeholder CPO terkait lainnya begitu di Indonesia, sehingga kita memiliki satu data yang tepat, akurat, transparan dan juga bisa dijadikan benchmark, benar-benar acuan begitu bagi pelaku usaha ataupun mungkin investor asing dalam melihat industri CPO di Indonesia ini, Pak Rahmanto. Ya, baik, makanya seperti tadi sempat saya sampaikan bahwa di Malaysia itu kenapa ada bursanya terbentuk dan setiap saat sangat liquid, itu salah satunya juga karena didukung oleh tersedianya data. Data itu langsung bisa mengatakan at this point of time nilai ekspor seminggu lalu seperti apa, inventory kita seperti apa, produksi seperti apa, sehingga para pelaku pasar bisa mengelola itu untuk kemudian digunakan untuk bertransaksi di bursa, yang kemudian dalam bursa itu terjadi pembentukan harga. Jadi pembentukan harga yang terjadi di bursa itu sudah
mendekati bisa mencerminkan kondisi market pada saat itu. Nah, ini kemudian tantangannya apa buat Indonesia? Salah satu untuk membangun kredibilitas ini adalah bagaimana tata kelola industri sawit ini itu juga didasarkan atas data yang valid, yang reliable dan tidak obsolete atau tidak telat. Nah, ini apa yang dilakukan? Tentu kalau konsep pengelolaan industri sawit mungkin udah ada, hanya memang political will dari semua pihak untuk menyediakan data atau membangun sistem data ini, karena data ini itu akan mengarah ke transparansi. Jadi kalau datanya benar itu akan mengarah ke transparansi. Nah, idealnya semua pelaku industri itu mempunyai keinginan untuk menjalankan tata kelola industri ini secara transparan. Nah, kalau itu sudah terbentuk, jadi ada satu konsep pengelolaan tata kelola industri sawit, kemudian ada didukung oleh data. Setelah itu pengambilan kebijakan, pengambilan keputusan terkait kebijakan, pengambilan keputusan terkait apakah itu yang sifatnya taktikal, jangka pendek atau strategik, itu benar-benar didasarkan atas data. Bahkan seperti kita tahu, kita punya dilema antara bagaimana memanage harga CPO dengan harga minyak goreng gitu misalnya. Ya, harga CPO yang tinggi itu kan menyebabkan harga minyak goreng yang tinggi gitu. Nah, tapi bagaimana kita bisa memanage itu adalah termasuk dalam tata kelola, dan kalau kita punya datanya, itu kebijakan yang diambil itu tidak akan salah sasaran. Ya, itu dia. Dan permasalahannya atau problem statement-nya itu bisa diidentifikasikan dengan baik. Karena identifikasi masalah yang nggak pas itu bisa memboroskan resource dan resource yang kita keluarkan itu bisa jadi tidak menyelesaikan masalahnya sendiri. Betul, dan juga menghasilkan keputusan yang tidak akurat juga begitu ya, sesuai dengan kondisi real yang ada. Kira-kira begitu, resikonya begitu. Nah, Pak Harmanto, kira-kira apa yang, ataupun siapa nih yang nanti akan bisa mengharmonisasi atau bisa melakukan ya sebagai leader lah, bagaimana kita memberikan satu data yang komprehensif terkait dengan industri CVO, baik dari produktivitas, kemudian jumlah pekerja, luasan lahan, dan lain-lain. Karena kan nanti kalau Indonesia benar-benar menjadi epicentrum, kita juga harus memiliki basis data yang kuat dong. Kalau itu tidak, maka kita kan sulit menentukan mungkin entah itu harga acuan atau lain-lainnya bisa. Ya, idealnya untuk menjawab siapa itu adalah semua pelaku industri sawit. Semua pemangku kepentingan yang ada di industri sawit, apakah itu dari pemerintah, apakah itu dari swasta, apakah dari itu. Kalau mereka punya keinginan yang sama bahwa kita harus membangun data yang solid dalam industri sawit ini agar ini itu akan lebih mudah. Tapi kalau kondisi ideal itu tentunya tidak bisa didapatkan, karena itu juga mungkin ngapain kita harus nyediain data kalau nanti akhirnya misalnya implikasinya dalam bisnis malah kita harus katakan bayar pajak lebih banyak gitu misalnya. Nah kalau misalnya tidak terjadi sinergi atau kolaborasi seperti itu, tentunya pemerintah melalui aturan-aturan yang ada itu bisa menginisiasikan itu konsep tata kelola dan sekaligus membangun data ini kira-kira. Baik, berikutnya tantangan terkait dengan ban produk-produk CPO Indonesia, kampanye hitam begitu yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa dengan barrier yang mereka sampaikan melalui WTO dan lain-lain. Ini bagaimana? Apakah menjadi salah satu ancaman tersendirikah bagi keberadaan CPO Indonesia? Kampanye negatif, dan kita selalu mendengar kampanye negatif itu dari Eropa. Dari Eropa, karena ada yang melihat dari sudut seperti juga kemarin juga disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kampanye ini tidak terlepas dari istilahnya kompetisi bisnis antar negara, ya, di mana kadang-kadang negara melakukan proteksi terhadap
industrinya. Di Eropa seperti kita tahu itu ada industri minyak rapeseed atau sering disebut canola. Itu juga hasilnya itu sekitar 10 juta ton lebih ya untuk dari negara Jerman dan Prancis itu misalnya. Itu yang coba dari sisi itu diprotek supaya tidak kalah bersaing dengan sawit itu misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi apapun kita kalau kita sebagai produsen dan kita sebagai penjual, mindset kita adalah customer service ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah memang kita harus melakukan juga kampanye-kampanye positif, tapi tidak hanya sebatas istilahnya verbal communications, tapi juga harus kita tunjukkan dengan tindakan-tindakan positif. Tindakan-tindakan positif, tata kelola dan lain sebagainya gitu. Itu tadi ya. Karena yang di-ban oleh Eropa itu kan salah satunya yang undang-undangnya bunyinya kan juga undang-undang deforestation. Artinya mereka tidak akan membeli hasil atau produk yang muncul karena pembabatan hutan. Gitu. Dan sedangkan di satu pihak saat ini kita mengatakan sudah moratorium terhadap perluasan hutan. Nah, sebenarnya kalau ini kita komunikasikan bahwa memang tidak ada dan aksi-aksi kita hanyalah menambah produktivitas, itu moga-moga juga akan orang lihat. Di samping memang kebutuhannya sendiri udah ada, tapi kita juga tidak bisa istilahnya mentang-mentang kebutuhannya ada terus kita nggak perlu menanggapi kampanye negatif ya, tapi kita perlu secara positif menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang kita lakukan di Indonesia ini secara kolektif maupun secara individual dari masing-masing perusahaan itu adalah tindakan-tindakan menghasilkan produksi minyak sawit yang memang berkelanjutan. Jadi, nah, arus informasi positif ini, Pak Rahmanto, nanti apakah lagi-lagi semua pihak juga yang bertanggung jawab begitu menyampaikannya kepada seluruh masyarakat dunia termasuk Eropa bahwa Indonesia dengan existing lahan yang ada justru kita meningkatkan produktivitas, entah itu melakukan replanting dan lain-lain, pemupukan dan lain-lain begitu, sehingga benar-benar kita sudah sesuai begitu dengan tidak ada lagi deforestasi tapi kita optimalisasi dari lahan-lahan yang ada. Ya, sebenarnya makanya kalau dilihat dari niatnya, kalau memang kampanye negatif itu niatnya adalah untuk menghentikan deforestation itu atau pembabatan hutan, itu tindakan-tindakan itu atau kampanye-kampanye action itu akan meminimasi atau bahkan menghilangkan kampanye negatifnya itu. Tapi kalau kampanye negatifnya memang ditujukan dengan niat yang berbeda adalah misalnya proteksi, itu nggak akan pernah hilang gitu. Tapi kita juga artinya juga nggak perlu menyerah gitu. Artinya kita tetap melakukan sesuatu yang positif karena ini spesifik kan, kalau yang sering kali kita dengar apakah ban itu kan spesifiknya datang dari Eropa kan. Betul. Dari negara-negara lain karena ekspor kita seperti ke India, ke Cina, salah satu negara tujuan ekspor penting itu juga nggak pernah atau hampir nggak pernah kedengaran itu melakukan kampanye-kampanye yang semacam itu gitu. Jadi itu juga sebagai yang harus kita tunjukkan juga. Baik, itu dia, memang tantangan masih ada tapi jangan membuat kita surut juga nih bahwa Indonesia siap menjadi epicentrum dari industri kelapa sawit dunia. Baik, Pak Rahmanto, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Rahmanto. Salam sehat. Terima kasih, Mas Hasto. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Rahmanto Amin Jatmiko, Direktur PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara Inacom. Demikian dan sudah 1 jam saya bersama Anda, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.